Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyar muslimin, rahimakumullah. Berbahagia sekali hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang Ustadz Dr. Mujiyadi Rainah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita sekarang dalam rangka untuk bisa menerangi dan mencerahkan kita semua. Sebagaimana kita punya channel baru dalam Masjid Subulus Salam, namanya Nur Subulus Salam atau Cahaya Subulus Salam, dengan tagline menerangi, mencerahkan. Nah, pada sesi kali ini kita akan berbicara dan akan mengupas tentang kewajiban pendidikan buat anak-anak kita yang ternyata memang tidak sederhana dan banyak mispersepsi selama ini yang diyakini oleh berbagai keluarga Indonesia, terutama bagi orang tua. Nah, untuk itu mari kita dengarkan bersama uraian singkat dari Ustadz Dr. Mujiyadi Rainah dalam menyikapi ini dan memberikan penerangan buat kita semua sehingga kita mempunyai sikap yang benar dan cara yang benar dalam mendidik anak-anak kita. Tafadhal masykuran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berbahagia sekali saya berada di podcast Cahaya Subulus Salam. Ya, tagline-nya cukup menarik, yaitu apa tadi? Menerangi, mencerahkan. Nah, semoga yang mendengarkan channel kita ini ya bisa tercerahkan dan bisa menerangi dan tercerahkan seperti itu. Baik, dan ini Ustadz kalau tidak salah ini perdana ya? Perdana ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Dan kita berharap dari channel inilah nanti akan diproduksi banyak kajian-kajian yang kemudian bisa tersebar ke seluruh Nusantara. Insya Allah. Itu. Nah, terkait dengan pertanyaannya adalah terkait dengan peran ayah dalam Quran. Nah, ini menarik sebenarnya peran ayah dalam Quran. Selama ini ya orang seringkali kemudian salah perspektif dalam menyikapi siapa sih sebenarnya yang berperan dalam mendidik anak. Nah, kalau kita lihat kajian Al-Quran, ya percakapan, dialog-dialog terhadap Al-Quran itu ternyata lebih banyak dialog antara ayah dengan anak daripada ibu dengan anak. Betul. Mari kita buktikan, Ustaz. Misalnya ketika Allah memberikan gambaran dalam surah Luqman. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Antara Luqmanul Hakim pada anaknya, beliau berpesan la tusyrik billah. Jangan kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua misalnya dalam Quran interaksi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf yang sangat menarik ya. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya ketika mengatakan ini ra'aitu hada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini kan dialog antara anak kepada ayah dan anak ya. Nah, kemudian kita lihat misalnya dialognya Ibrahim kepada ayahnya yang disebut dengan Azar ya. Nah, kemudian Ismail dengan Ibrahim. Ya. Inni araka fil manami anni adbahuka fandil madza tara. Belum lagi dialognya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Belum lagi dialognya Ishak dengan Nabi Yakub dan seterusnya. Nah, dialog-dialog seperti ini ternyata lebih banyak dialog ayah dengan anak atau anak ke ayah daripada ibu dengan ayah. Betul. Nah, pertanyaannya kira-kira apa maknanya? Nah, dalam ilmu tafsir, maknanya adalah ternyata peran ayah itu jauh lebih vital daripada peran ibu. Nah, sehingga kesimpulan ya adalah bahwa peran ayah itu sangat penting dalam menterbiah usroh, keluarga. Sedangkan kasih sayang itu didapati dari seorang ibu. Itu makna dari ayat-ayat yang kemudian kita bacakan tadi. Contoh misalnya di dalam Quran itu ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya nabi ulul azmi minar rasul. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Memiliki 4 anak yang satu di antaranya itu kemudian tidak beriman.
Nah, dialog ketika yang menarik ini dialognya ketika sudah banjir terjadi gitu. Ketika melihat anaknya sudah terpojok ya, kemudian bapaknya kemudian manggil ya bunayya irkam ma'ana. Nah, ini kan percakapan yang begitu halus antara ayah kepada anak yang padahal Nabi Nuh ini tahu anaknya itu kemudian ya nggak beriman gitu. Tapi tetap kemudian dipanggil ya bunayya irkam ma'ana. Ini menunjukkan bahwa kata abun itu ya dia akan dituntut perannya jauh lebih besar daripada kata ibu. Betul. Ya. Nah, tetapi dalam keseharian orang kita ini, kalau kita lihat prakteknya hari ini justru yang lebih berperan itu adalah ibu. Sehingga sosok ayah itu kemudian hilang. Iya. Nah, sehingga ada kajian yang sangat menarik ini sebenarnya sekarang ini ada disebut dengan fatherless. Di mana fenomena ketidakhadiran ayah itu akan mengakibatkan banyak hal yang minus pada anak itu. Satu diantaranya adalah ketidakpedian anak dalam menyikapi masalah di keseharian. Contoh misalnya di sekolah, nggak pede. Kenapa? Dia nggak ada sosok ayah. Betul. Ya, nauzubillah misalnya kita punya anak perempuan, ketika dia tidak melihat sosok ayah itu di rumah, maka dia akan lihat sosok laki-laki di luar sana yang jauh lebih berbahaya. Betul. Iya, betul. Sehingga fenomena fatherless ini terjadi. Nah, sekarang ini ada penelitian menunjukkan hampir 64% ya di Indonesia mengalami fatherless. Berapa? 64%. 64%. Besar sekali gitu. Nah, coba kita bayangkan hari ini ada anak perempuan, kita tanya hari ini anak perempuan, kamu dekat nggak sama dengan ayah? Banyak kita ketemukan, saya tidak dekat. Kenapa? Ayah saya tidak hadir di masa-masa krusial ketika saya tumbuh dan kembang. Iya. Anak itu selalu mengatakan, ayah sibuk. Ya, ketika pulang, ya sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya. Ketika di luar, nggak pernah kasih kabar dan seterusnya. Betul. Gitu. Nah, ini kan terjadi. Bahkan bukan masyarakat awam, masyarakat Muslim yang gemar ke masjid, datang ke pengajian pun kemudian terjadi. Betul. Nah, ini kira-kira saat gitu ya. Iya. Coba itu Ustaz. Jadi mungkin ungkapan atau hadis ya mungkin ya. Tapi tolong dicek, saya belum mengecek itu ya. Yang al-ummu madrasatul ula. Betul. Itu kan sangat populer. Betul. Mungkin mengalahkan daripada ungkapan-ungkapan tadi yang sebenarnya banyak ditemukan fakta di Al-Qur'an sebenarnya. Itu nyingkapnya gimana Ustaz? Betul. Nah, ini menarik nih. Nah, di dalam Quran ini lagi-lagi ketika kita ingin anak kita menjadi soleh dan soleha, ada seorang ulama tarbiyah menyebutkan kapan kita mulai mendidik anak kita. Bukan ketika anak itu lahir, tetapi jauh sebelum itu adalah ketika kita mulai memilih pasangan hidup yang ideal. Iya. Saya kasih athar ini Umar ibn Khattab didatangi oleh seorang laki-laki dan anak laki-laki. Kemudian laki-laki ini kemudian berkata kepada Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, anak saya ini nggak pernah taat kepadaku, nggak pernah mendengarin nasihatku. Kira-kira apa nasihat Anda? Maka kata Umar bin Khattab tidak langsung menjawab, tetapi memberikan kesempatan si anak ini kemudian memberikan pertanyaan. Maka si anak ini mengatakan, ya, madza ahaqul waladi 'alal walid. Kira-kira apa hak saya sebagai seorang anak kepada kedua orang tua saya, kepada ayah saya? Maka Umar mengatakan 3. Satu, jauh sebelum kamu muncul di muka bumi ini, kamu diminta, ya, dan orang tua kamu itu diminta untuk mencari pasangan hidup yang ideal. Betul. Justru sebelum anak ini lahir, itu haknya anak. Yang kedua, ketika anak ini lahir, dikasih nama yang baik. Betul. Kemudian yang ketiga, ketika sudah tumbuh kembang, anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, mendengarkan penjelasan 3 ini, maka sang anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, 3-tiganya tidak pernah dilakukan oleh ayah saya. Masya Allah. Ibuku hari ini seorang budak perempuan, dibeli di pasar. Ketika aku lahir dikasih nama Jua, bukannya dikasih nama baik-baik, tapi Jua itu kan artinya apa namanya? Jelek, hitam kecil artinya. Kemudian yang ketiga adalah justru saya ketika dewasa buru-buru dapatkan pendidikan. Nah, balik lagi bahwa ternyata ya
Jadi Islam itu mengajarkan jauh-jauh sebelum kita pengen punya anak soleh dan soleh itu, kita disuruh untuk memilih pasangan yang ideal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih dan kriteria apa yang kemudian dipilih. Nah, di dalam Quran, laki-laki itu kan hanya 2 kriterianya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pertama, rijal qawwam. Dia sebagai pemimpin, dia mampu memanage keluarga. Ya, sampai kapan? Dari dunia sampai menggetok pintu surga. Ku anfusakum ahlikum nar. Itu kan poin sederhana sekali itu. Memanage, memelihara, menghantarkan anak itu, keluarganya itu dari dunia sampai akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu memberikan nafkah. Betul. Hanya 2 kriteria laki-laki soleh itu. Ada 2 dalam Quran. 1 mampu memimpin, 2 mampu memberikan nafkah. Nah, nafkah ini kan mengikuti lahir dan batin. Perempuan, ya, kriterianya panjang sekali. Ya, dalam Quran itu kan apa? Ya, solihat, mukminat, qanitat, hafizat, dan seterusnya. Nah, dalam memilih wanita jauh lebih kriterianya lebih panjang, lebih banyak daripada laki-laki. Nah, disitulah kemudian ungkapan itu diambil. Al-ummah darsul ula. Ibu itu akan memproduksi orang baik ketika ibunya akan baik. Betul. Gitu. Gitu. Ini korelasi Qurannya luar biasa gitu. Baik. Subhanallah. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Waktu yang singkat ini terasa sangat luar biasa ya. Dan kita mendapatkan banyak pencerahan dari Ustadz Dr. Mujadi Rainah. Dan insya Allah kita akan terus saja berserial nanti kalau mudah-mudahan percakapan singkat ini atau dialog singkat ini bisa memberikan pengetahuan, pencerahan kepada kita semua. Sebagaimana tagline Subulus Salam, Nur Subulus Salam atau Cahaya Subulus Salam, menerangi, mencerahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.